Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi ja'ala nuran nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan wa abduhu wa rasuluh abdulul makhluqati bi kudrati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi zalallah wa fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah yang dimaksud dengan kembali kepada ketiadaan? Apakah kembali kepada keadaan sebelum dilahirkan, seperti mereka yang mengatakan, andai saja aku tidak dilahirkan? Tentu saja sudah jelas bahwa tidak ada jalan untuk kembali kepada kondisi sebelumnya, karena waktu senantiasa berlalu dan dia tidak akan berhenti dari gerakannya dengan keinginannya, kemauan, dan kehendak kita. Sang waktu tidak akan pernah kembali ke belakang. Jadi, kembali kepada ketiadaan dengan makna seperti ini tidak dapat diterima. Namun, jika yang dimaksud dengan ketiadaan adalah kematian, maka harus diketahui bahwa kematian bukanlah ketiadaan, kepunahan, dan kesirnaan, melainkan sebuah perubahan dan evolusi dari satu kondisi yang lain, dan perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Aku mati dari mineral dan menjadi tumbuhan. Aku mati dari tumbuhan kemudian menjadi hewan. Aku mati dari hewan kemudian menjadi manusia. Lalu mengapa aku takut apabila aku mati? Aku berlalu sebagai manusia, membawa 4 sayap dan bulu bak malaikat. Setelah itu berkoar lebih menjulang dari malaikat. Mengapa engkau tidak dapat membayangkan aku akan menjadi seperti itu? Lalu aku tiada setelah tiada, dan aku berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan menerima ini, kematian sejatinya merupakan sebuah kesempurnaan dan gerak menanjak naik. Jadi, pahamilah bahwa menjadi manusia membutuhkan terlewatinya tahapan-tahapan seperti tahapan jasmani, kemudian nabati, dan hewani. Pada dasarnya masing-masing dalam tahapan ini diperoleh setelah terjadinya kematian. Pada tahapan sebelumnya, jadi kesimpulannya, saat ini ketika aku mati, sebenarnya aku tidak mengalami kehancuran dan kefanaan, melainkan bergerak naik ke tahapan yang lebih tinggi, dan tahapan tersebut adalah alam para malaikat. Para filosof mereka juga meyakini bahwa kehidupan setelah mati bukanlah yang dimaksud sebagai kembali kepada ketiadaan, dan mereka yakini bahwa kembali kepada ketiadaan merupakan sebuah kemustahilan dan absurd.
Dan jika seseorang menyangka bahwa kiamat dan ma'ad merupakan berulangnya suatu ketiadaan atau sesuatu yang pernah tiada kemudian menjadi ada dan kembali lagi menjadi tiada, sesungguhnya ia telah berada dalam kesalahan yang fatal. Karena pertama, sesuatu tidak akan sirna dan musnah dengan kematian, melainkan kematian merupakan sebuah bentuk kesempurnaan yang akan melanjutkan kehidupannya dengan terpisahnya ruh dari badan. Ruh yang membentuk hakikat realitas manusia bahkan akan memiliki kemampuan dan kekuatan yang jauh lebih banyak setelah terpisah dari badan dibandingkan ketika ia masih berada di dalam badan. Dalam pengaturannya yang kedua, ma'ad dan kiamat bukanlah bermakna bahwa sesuatu akan kembali berwujud setelah ketiadaan, melainkan maknanya adalah kembali, yakni kembali ke sisi Tuhan, bukannya kembali dari ketiadaan kepada keberadaan. Menurut pandangan Mulla Sadra, katanya, kematian adalah sejenis penyifatan pasca penyifatan, bukan penyifatan pasca kehancuran. Apakah sesuatu yang telah ada akan menjadi sirna apabila sesuatu yang telah ada itu tidak akan sirna? Maka apakah kaidah ini berkonsekuensi pada keajalian dan keabadian? Sedangkan siapa yang ajali dan siapa yang abadi? Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.